Baik, sambil ditayangkan, saya akan jelaskan dulu mekanisme kerjasama. Jadi untuk bisa bekerja sama dan melaksanakan program bersama Badan Gizi, kami menetapkan 4 standar utama. Ini harus mohon dipahami oleh semuanya. Pertama, bahwa Badan Gizi menetapkan standar utama pemenuhan kalori, kebutuhan kalori untuk setiap tahap perkembangan. Itu yang harus diingat, yang dipenuhi. Kenapa? Karena anak PAUD itu hanya butuh 350 kalori, tapi anak SMA 750 kalori. Jadi ini harus dipenuhi. Yang kedua, kemudian standar pemenuhan komposisi gizi. Jadi menu itu harus berisi 30% protein, 40% karbohidrat, kemudian 30% serat. Dan menunya tidak kami tetapkan secara nasional karena nanti di setiap satuan pelayanan kami ingin merekrut ahli gizi untuk menyusun menu lokal karena berbasis potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan lokal masing-masing. Jadi 30% protein itu tidak perlu sama karena bisa saja di satu daerah banyak telur, satu daerah mungkin banyak ayam, tapi daerah tertentu lebih banyak ikan. Jadi variasinya berbasis sumber daya lokal dan mungkin saja ada satu daerah yang sangat suka makan serangga, belalang atau ulat sagu bisa menjadi bagian dari protein. Kemudian karbohidratnya juga demikian. Kalau di daerah Jawa Barat mungkin nasi, tapi di daerah NTT jagung, kemudian di Indonesia Timur seperti di Halmahera itu orang biasanya senang makan singkong dan pisang yang direbus, di Ambon, di Papua mungkin dengan sagu. Jadi karbohidratnya tidak harus sama sehingga kita bisa mulai melakukan diversifikasi pangan yang kemudian kita ajarkan kepada anak-anak di sekolah. Demikian juga buahnya dan sayurnya, jadi harus tergantung dari potensi sumber daya lokal masing-masing. Yang kemudian yang ketiga yang penting sekali adalah aspek higienis. Jadi ibu bapak nanti yang ingin terlibat menjadi mitra Badan Gizi, mohon menyiapkan fasilitas yang higienis. Jadi tidak perlu mewah, tidak perlu bangunan besar, tapi alur produksi dari mulai masuk sampai keluar itu harus higienis. Jadi ketika memasak harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, harus pakai tutup kepala. Kemudian lantainya harus bersih, tidak boleh ada sepatu dari luar masuk. Kemudian antar ruangan harus disekat dengan plastik agar tidak ada binatang yang masuk. Jadi itu hal-hal yang harus dipenuhi. Nah, kemudian bangunannya bisa rumah yang direnovasi, ya bisa ruko yang disewa atau membangun dari awal boleh, tapi standarnya harus dipenuhi. Besarnya juga tidak harus 20 kali 20 seperti misalnya yang di Warung Kiara di wilayah uji coba kami itu cukup dengan 8 kali 16. Tapi alurnya bagus. Kemudian yang keempat yang harus dipenuhi adalah keamanan pangannya. Bahan baku yang dibeli harus bebas pestisida, bebas dari bahan berbahaya, kemudian tidak boleh daging busuk, kemudian dagingnya harus segar, harus ada penyimpanan yang bisa membuat bahan itu awet. Itu 4 standar yang harus dipenuhi dan nanti kalau ibu bapak sudah siap, silakan mendaftar di mitra.bgn.go.id. Jadi mohon tidak terjebak oleh orang-orang yang berkeliaran di daerah dan menawarkan jasa. Karena BGN tidak pernah memungut biaya sepeser pun karena kami akan menyediakan program yang cukup besar. Jadi kalau ada orang yang minta-minta dan berjanji akan bisa menyukseskan satu titik pelayanan kemudian harus berbayar, itu dipastikan bukan dari Badan Gizi Nasional. Karena pendaftaran kami hanya lewat web dan kami akan verifikasi tanpa biaya sepeser pun. Videonya sudah siap, ini untuk memberikan gambaran kepada ibu bapak sekalian. Ini adalah diselenggarakan di Warung Kiara, di mana ini ada bukan gedung yang mewah, tapi hanya sebuah ruko waktu melaksanakan.